Pernahkah kalian mendengar kisah seorang sopir ambulans yang dihantui oleh arwah? Jenazah yang ia antar, Yanto, seorang pekerja yayasan, mengalami kejadian-kejadian mistis saat mengantar jenazah ke berbagai daerah. Dari sosok misterius di kaca spion, suara tangisan di tengah malam, hingga jenazah yang bergerak sendiri di dalam peti. Apakah ini hanya kebetulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Suara Urban. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Di channel ini saya doakan semoga semakin banyak rezeki baik dohir maupun batin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Perjalanan Sopir Ambulans yang Penuh Kejadian Aneh. Oke, kita langsung ke ceritanya. Malam itu hujan turun rintik-rintik. Yanto duduk di kursi sopir ambulans, menunggu instruksi dari pengurus yayasan. Sudah bertahun-tahun, ia bekerja sebagai pengantar jenazah. Dan malam ini tugasnya mengantar seorang jenazah dari Jakarta ke Bogor. Jenazah itu seorang pria tua yang meninggal di rumah sakit. Keluarga telah menunggu di rumah duka untuk prosesi pemakaman. Tak ada yang aneh. Prosedurnya pun seperti biasa. Namun, saat Yanto dan rekannya, Hendra, tiba di kamar jenazah, seorang perawat terlihat ragu-ragu. "Pak, ini petinya sudah sesuai pesanan yayasan kan?" tanya perawat itu. Yanto mengangguk. "Iya, harusnya begitu. Ada yang salah?" Perawat itu ragu. "Tadi ada masalah koordinasi soal peti. Sebaiknya dicek lagi sebelum dibawa." Yanto dan Hendra membuka peti itu. Mereka menahan napas sejenak. Wajah jenazah tampak gosong, seperti terbakar. Padahal, menurut keterangan medis, almarhum meninggal karena sakit. Hendra menelan ludah, tapi Yanto tetap profesional. Ia segera menutup peti dan mengangkatnya ke dalam ambulans. Perjalanan ke Bogor berlangsung lancar. Hendra hanya sesekali melirik ke belakang dengan wajah gelisah. "Yang tadi mukanya gosong gitu, kenapa ya?" gumamnya. "Jangan mikirin yang aneh-aneh," jawab Yanto, menatap lurus ke jalanan gelap. Namun, firasat buruk mulai terasa saat mereka mendekati rumah duka. Ambulans mendadak terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang ikut naik. Mesin mendadak tersendat, lampu dashboard berkedip sebentar. Yanto menggertakkan giginya, menekan pedal gas lebih dalam. Saat mereka tiba, keluarga langsung menyambut jenazah. Tapi, begitu peti dibuka, terdengar pekikan histeris dari seorang perempuan tua. "Bukan dia! Ini bukan suami saya." Yanto dan Hendra saling pandang. Tubuh mereka menegang. "Loh, ini benar jenazah yang kami ambil di rumah sakit," ujar Yanto mencoba menjelaskan. "Tapi wajahnya gosong. Suami saya meninggal dengan wajah bersih." Tiba-tiba, listrik di rumah padam. Lilin-lilin yang menerangi ruang duka bergetar. Apinya bergoyang tak wajar. Angin dingin berhembus, membuat beberapa orang bergidik. Hendra mundur perlahan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Yan, kita harus pergi sekarang." Yanto menoleh ke peti. Dalam remang cahaya lilin, ia melihat sesuatu bergerak di balik kain kafan. Ada suara berbisik, suara yang bukan berasal dari manusia. Yanto dan Hendra tak ingin berlama-lama di rumah duka. Setelah keluarga jenazah berdiskusi dengan pihak yayasan, mereka pun pergi dengan membawa perasaan yang tidak enak. Ambulans melaju kembali ke Jakarta, meninggalkan rumah duka yang masih dirundung ketakutan. Di perjalanan, Hendra masih terlihat pucat. "Yan, tadi kamu dengar suara itu?" Yanto diam sejenak. Ia memang mendengar sesuatu, seperti bisikan samar dari dalam peti. Tapi ia tak ingin menakuti Hendra lebih jauh. "Angin mungkin," jawab Yanto singkat. Tapi Hendra menggeleng. "Yan, ini bukan pertama kali aku ngalamin yang kayak gini." Yanto melirik sekilas. "Maksudmu?" Hendra menelan ludah. "Dulu aku pernah ngalamin hal aneh waktu nganter jenazah korban kebakaran. Wajahnya gosong, kayak yang tadi. Waktu aku pulang, aku ngerasa ada yang ngikutin. Beneran Yan, aku lihat bayangan hitam di pojok kamar." Yanto tak menjawab. Ia tak percaya takhayul, tapi pekerjaannya memang sering bersinggungan dengan hal-hal yang sulit dijelaskan akal. Setelah mengantar Hendra pulang,
Yanto sampai di rumahnya sekitar tengah malam. Rumahnya sederhana, di pinggiran Jakarta, dengan pekarangan kecil di depan. Istrinya, Rina, sudah tidur, tapi anaknya, Dika, yang masih berusia 6 tahun, tampak gelisah di kamar. "Pa," suara Dika lirih saat Yanto masuk. Yanto duduk di tepi tempat tidur anaknya. "Kenapa belum tidur?" Dika menunjuk ke sudut kamar dengan wajah takut. "Tadi ada orang di situ, Pa." "Dia ngeliatin aku." Jantung Yanto berdetak lebih cepat. Ia melirik ke sudut kamar yang ditunjuk Dika. "Tidak ada siapa-siapa. Itu cuma bayangan, Nak." "Ayo tidur," ujarnya, berusaha menenangkan. Dika masih memeluk bonekanya erat. "Tapi tadi dia mukanya kayak hitam, Pea. Serem." Yanto merinding. Ia membelai kepala anaknya dan menenangkan Dika sampai akhirnya tertidur. Setelah keluar dari kamar, Yanto duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya. Ia baru saja hendak menyandarkan kepala ke sofa, ketika tiba-tiba terdengar suara gedebuk dari luar rumah. Yanto tersentak. Ia berdiri dan mengintip ke jendela. Helm yang biasanya tergantung di dinding teras jatuh ke lantai. Angin atau sesuatu yang lain. Saat Yanto hendak keluar untuk memeriksa, ia merasakan sesuatu di belakangnya. Perasaan dingin menjalar di tengkuknya, seperti ada yang berdiri di balik punggungnya, mengawasinya. Ia menoleh cepat, dan di ujung lorong rumahnya berdiri sosok dengan wajah yang menghitam, mirip dengan jenazah yang ia antar tadi. Yanto membeku di tempatnya. Sosok itu berdiri diam di ujung lorong rumahnya. Tubuhnya gelap, wajahnya seperti terbakar, tapi matanya kosong dan mengarah lurus padanya. Napas Yanto tercekat. Ia berkedip sejenak, dan dalam sekejap, sosok itu menghilang. Dada Yanto naik turun, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi bayangan hitam yang dilihat Dika, helm yang jatuh sendiri, semuanya terasa semakin aneh. Ia kembali duduk di sofa, mengatur napas. Baru saja ia hendak memejamkan mata, ponselnya tiba-tiba berdering keras di tengah keheningan malam. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, Yanto mengangkatnya. "Halo?" Suara di ujung telepon terdengar parau. "Pak Yanto, bisa bantu antar jenazah ke Cirebon malam ini?" Yanto melirik jam dinding. Pukul 02,3 dini hari. Ia merasa enggan, terutama setelah kejadian barusan. Tapi, sebagai pekerja yayasan, ia tak bisa menolak permintaan keluarga yang sedang berduka. "Baik, di mana lokasinya?" Setelah mendapat alamat, Yanto segera bersiap. Ia membangunkan Rina untuk memberitahu bahwa ia harus pergi. Rina mengerjap lelah. "Kamu yakin mau berangkat? Kayaknya kamu kecapekan." Yanto hanya tersenyum tipis. "Udah biasa kok." Setengah jam kemudian, Yanto tiba di yayasan. Hendra tidak ikut kali ini, jadi ia akan berangkat sendiri. Ambulans sudah disiapkan, dan peti mati sudah dimasukkan. Ia hanya perlu membawa jenazah ke rumah duka di Cirebon. Pemakaman akan dilakukan dini hari. Ketika Yanto hendak menyalakan mesin, seorang pria tua mendekatinya. "Pak, hati-hati di jalan. Ini bukan jenazah biasa," kata pria itu dengan nada pelan. Yanto mengernyit. Maksudnya, pria itu menghela napas. Jenazah ini, sebelum meninggal, dia mengalami hal aneh, seperti ada yang mengikutinya. Sesuatu yang bukan dari dunia kita. Yanto menatap peti di belakangnya. Kali ini, perasaan tak enak benar menyelimutinya. Tapi, ia tetap berangkat. Jalanan menuju Cirebon sepi. Angin malam terasa menusuk, dan hanya lampu jalan yang menerangi perjalanan. Baru setengah perjalanan, Yanto mulai merasa ada yang janggal. Cermin tengah ambulans menunjukkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Sosok hitam duduk di samping peti, menghadap ke arahnya. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar di dalam mobil. Pelan, tapi jelas. Tangisan seorang perempuan. Yanto merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menelan ludah, menatap lurus ke depan, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi suara tangisan itu semakin keras, dan cermin tengah kembali menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Sosok hitam itu kini duduk di bangku depan. Di sebelahnya, Yanto menginjak pedal gas sekuat tenaga,
berharap bisa segera sampai ke tujuan. Tapi suara tangisan itu masih ada. Bahkan, suara itu mulai berubah menjadi tawa. Tawa itu terdengar lirih di awal, seperti bisikan di telinga Yanto. Namun, semakin ia melaju, suara itu makin jelas, makin nyaring, seperti seseorang yang menertawakannya tepat di sebelahnya. Ia tak berani menoleh. Kedua tangannya mencengkram kemudi erat, berusaha fokus pada jalanan yang gelap. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari sudut matanya, ia bisa melihat bayangan hitam itu bergerak perlahan mendekat ke arahnya. Saat ia mengerahkan keberanian untuk melirik ke samping, jantungnya hampir berhenti. Sosok itu tidak hanya menatapnya, wajahnya semakin jelas seorang perempuan dengan kulit menghitam, seperti hangus, terbakar, matanya kosong, bibirnya merekah lebar, dengan senyum mengerikan. Yanto berteriak, ia membanting setir ke kanan. Hampir saja ambulans keluar dari jalan. Saat ia kembali menatap ke samping, sosok itu lenyap. Suara tawa pun menghilang. Hanya suara deru mesin dan napasnya yang tersengal-sengal. Ia melirik ke cermin tengah. Peti mati masih di tempatnya. Tak ada apa-apa. Dengan tangan gemetar, ia meraih botol air mineral dan meneguknya cepat. Napasnya belum stabil, tapi ia harus tetap melanjutkan perjalanan. Setengah jam kemudian, Yanto akhirnya tiba di rumah duka di Cirebon. Keluarga jenazah sudah menunggu, dan pemakaman harus segera dilakukan malam ini juga, sesuai permintaan keluarga. Beberapa pria membantu menurunkan peti. Yanto memperhatikan mereka dengan seksama. Ada kegelisahan di wajah mereka, seolah-olah mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Seorang pria tua, kemungkinan ayah almarhumah, mendekati Yanto. "Pak, terima kasih sudah membawa anak saya. Tapi, mohon jangan kembali sendirian nanti malam." Yanto menelan ludah. "Kenapa, Pak?" Pria tua itu hanya menggeleng. "Anak saya, sebelum meninggal, dia sering bilang ada yang mengikutinya. Kami pikir itu cuma halusinasi. Tapi, setelah dia meninggal, kami pun mulai melihatnya." Yanto merasakan hawa dingin merayapi punggungnya. Pemakaman dilakukan di tengah malam. Kuburan berada di pinggiran desa, dikelilingi pepohonan rimbun yang bergoyang tertiup angin. Saat prosesi berlangsung, Yanto merasa ada sesuatu yang aneh. Di balik pepohonan, di antara bayang-bayang gelap, ia melihat sosok yang sama, perempuan dengan wajah hangus, berdiri di kejauhan, mengawasi mereka. Yanto mengerjap. Sosok itu menghilang, tapi ia tahu, ia tidak berkhayal. Setelah pemakaman selesai, Yanto pamit kepada keluarga dan segera kembali ke ambulans. Ia memutuskan untuk menginap di Cirebon, mengikuti saran pria tua tadi. Namun, saat ia masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin, dari belakang terdengar suara berbisik, "Lanjutkan perjalananmu, Pak Yanto." Yanto membeku. Ia sendirian di dalam mobil, tapi suara itu terdengar sangat dekat. Dan saat ia melirik ke cermin tengah, sosok perempuan itu kembali muncul. Duduk di bangku belakang, tersenyum kepadanya. Yanto menginjak rem dengan kuat. Tangannya gemetar saat ia menoleh ke bangku belakang, kosong. Namun, di cermin tengah, sosok perempuan berwajah hangus itu masih ada. Menatapnya, tersenyum. Yanto menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ia harus tetap waras. Dengan tangan masih gemetar, ia mengambil ponsel dan menghubungi Hendra. "Hendra, lo lagi di mana?" Suaranya bergetar. "Ada di rumah." "Kenapa?" Yanto menelan ludah. Ia ragu mau bercerita, tapi perasaan tidak enaknya semakin kuat. "Gua nginep di Cirebon dulu. Kayaknya gua nggak bisa nyetir sendirian balik ke Jakarta." Di seberang, Hendra terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Lo lihat sesuatu?" Yanto menoleh lagi ke cermin tengah. Sosok itu sudah tidak ada, tapi hawa dingin masih menyelimuti mobil. "Kayaknya gue kena gangguan," jawabnya pelan. "Jangan pulang sendirian," kata Hendra cepat. "Tunggu pagi, atau cari orang buat nemenin lo." Yanto menutup telepon dan segera keluar dari ambulans. Udara malam terasa lebih mencekam dari biasanya. Ia berjalan ke rumah duka dan meminta izin untuk menginap semalam. Malam itu, Yanto tidur di ruang tamu rumah duka, tapi tidurnya tidak tenang. Pukul 3 dini hari,
Suara tangisan samar terdengar dari luar. Ia membuka mata perlahan. Lampu ruangan masih menyala, tapi suasana terasa aneh. Tangisan itu semakin jelas. Pelan-pelan, Yanto bangkit dan berjalan ke jendela. Ia mengintip keluar, seseorang berdiri di halaman. Seorang perempuan, kepalanya tertunduk. Rambutnya panjang tergerai, menutupi wajahnya. Yanto merasa napasnya tercekat. Perlahan, perempuan itu mengangkat kepalanya, dan wajahnya hangus, matanya kosong, bibirnya menyeringai. Yanto terjatuh ke belakang. Jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, perempuan itu menghilang, tapi suara tangisan masih terdengar. Kini lebih dekat. Dari dalam ruangan, Yanto merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dan saat ia menoleh ke cermin di dinding, perempuan itu berdiri di belakangnya. Paginya, Yanto memutuskan segera kembali ke Jakarta. Ia tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Sebelum berangkat, ayah almarhumah memberi pesan terakhir. "Pak Yanto, kalau di jalan ada yang manggil, jangan berhenti, jangan menoleh." Yanto hanya mengangguk. Ia ingin segera pergi dari sini. Perjalanan pulang terasa lebih menegangkan dari sebelumnya. Jalanan masih sepi. Hanya ada beberapa truk yang melintas. Di tengah perjalanan, ia mulai merasa kantuk. Matanya terasa berat, kepalanya pusing. Namun, saat ia hampir tertidur, suara perempuan itu kembali terdengar. "Pak Yanto." Yanto langsung tersadar. Suara itu datang dari bangku belakang. Ia tidak berani melihat ke cermin. Ia ingat pesan pria tua tadi, jangan menoleh. Tapi suara itu terus memanggil. Semakin dekat. "Pak Yanto." Bapar semuli. "Lihat aku." Napas Yanto memburu. Ia tetap menatap lurus ke jalan, tapi di sudut matanya, ia bisa melihat sesuatu bergerak di kursi penumpang. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Ia menggigit bibirnya, menekan pedal gas lebih dalam. Namun, tiba-tiba, berak, sesuatu menghantam bagian belakang mobil dengan keras. Ambulans bergetar hebat, hampir keluar jalur. Yanto menahan kemudi dengan sekuat tenaga. Dalam kepanikannya, ia melirik ke cermin tengah. Dan ia melihatnya, perempuan itu menempel di jendela belakang. Wajahnya menatap ke dalam mobil, tersenyum lebar. Dan Yanto melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di mulut perempuan itu, ada taring panjang, meneteskan darah hitam pekat. Ambulans tiba-tiba mati. Mesin berhenti, lampu padam. Dan Yanto sadar, ia terjebak di jalan sepi, bersama sesuatu yang ingin menemaninya selamanya. Ambulans mati di tengah jalan. Yanto mencengkram kemudi erat-erat. Matanya menatap lurus ke depan, tapi ia bisa merasakan sesuatu yang sedang mengawasinya dari belakang. Pelan-pelan, suara ketukan terdengar di kaca belakang mobil. Tok, 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 poh, bu. Yanto menggigit bibirnya, tubuhnya gemetar. Ia tidak boleh menoleh. Ia harus tetap fokus, tapi kemudian, ketukan itu berubah menjadi suara garukan. Serak, 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 seperti kuku panjang yang menggores kaca. Yanto menutup mata erat-erat, napasnya tersengal. Lalu, tiba-tiba, tok, 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 tok. Suara ketukan itu berubah kasar, lebih keras, dan dalam sekejap, jendela belakang pecah, berkeping-keping. Yanto menjerit kaget. Ia menunduk, menutupi kepalanya dari serpihan kaca. Suara tawa lirih terdengar di dalam mobil. Suara perempuan. "Pak Yanto." Yanto meraih kunci, mencoba menghidupkan mesin ambulans, tapi tidak ada reaksi. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di kaca spion samping. Sosok perempuan itu kini berdiri di luar mobil. Tubuhnya penuh luka bakar. Matanya hitam kosong, dan bibirnya tersenyum. Ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Yanto. Yanto panik, ia terus mencoba menghidupkan mesin. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, sosok itu bergerak. Dengan cepat, ia berlari ke pintu depan ambulans. Bam! 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 Pintu bergetar keras. Seolah ada seseorang yang ingin masuk dengan paksa. Yanto menjerit dalam hati, menekan tombol kunci pintu sekuat tenaga. Ia kembali mencoba menyalakan mesin. Dan kali ini, suara mesin terdengar. Dengan cepat,
Yanto menginjak pedal gas dalam-dalam. Ambulans melaju kencang di jalanan sepi, meninggalkan sosok perempuan itu di belakang. Namun, suara tawa masih terdengar, seperti ikut bersamanya. Beberapa kilometer kemudian, Yanto menghentikan mobil di pom bensin kecil. Ia turun, mengatur napas. Tubuhnya masih gemetar. Seorang penjaga pom menghampirinya. "Pak, Bapak nggak apa-apa?" Yanto menoleh, lalu bertanya dengan suara serak. "Pak, tadi saya sendirian kan?" Penjaga pom itu mengernyit. "Iya Pak." "Kenapa?" Yanto menelan ludah. Ia ingin percaya bahwa semuanya hanya halusinasi. Tapi saat ia melirik ke kaca belakang ambulans, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah bekas tangan hitam hangus menempel di kaca belakang. Dan di bawahnya ada tulisan samar yang seakan tercakar dengan kuku panjang. "Aku belum selesai, Pak Yanto." Yanto tiba di Jakarta dengan selamat. Tapi pikirannya terus dihantui oleh pengalaman di perjalanan tadi. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan perempuan hangus itu kembali muncul. Ia bahkan merasa ambulansnya kini berbeda, lebih berat, lebih dingin. Seolah ada sesuatu yang masih menempel di dalamnya. Namun, pekerjaannya belum selesai. Pagi itu, ia mendapat panggilan lagi. "Pak Yanto, ada jenazah yang harus diantar ke Jawa Tengah malam ini." Suara di telepon terdengar serius. Yanto sempat ragu, tapi akhirnya ia mengiyakan. Malam itu, jenazah seorang pria tua dimasukkan ke dalam ambulansnya. Keluarga almarhum tampak penuh duka. Namun, saat Yanto menyalakan mesin, seorang wanita tua dari keluarga itu tiba-tiba mendekat ke jendela ambulans. "Pak," suaranya lirih, "saya titip jenazah suami saya. Tolong jangan biarkan dia sendirian di perjalanan." Yanto mengangguk. Meskipun tak sepenuhnya mengerti maksud wanita itu. Perjalanan dimulai. Jalanan malam terasa begitu sunyi, tidak ada kendaraan lain di jalur yang ia lalui. Setelah beberapa kilometer, Yanto mulai merasa aneh. Ia merasa ada yang duduk di bangku penumpang sebelahnya. Padahal ia yakin mobilnya kosong. Ia menoleh perlahan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kemudian ia melihat sesuatu di kaca spion. Di belakang, di dalam ambulans, ada bayangan duduk di sebelah peti jenazah. Bayangan itu seperti seseorang yang sedang menunduk. Yanto langsung membuang muka. Tangannya berkeringat di kemudi. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin hanya refleksi cahaya, mungkin hanya lelah. Tapi kemudian bau busuk menyengat memenuhi kabin. Bau yang sangat menyiksa, seperti daging busuk yang sudah berhari-hari dibiarkan membusuk di udara terbuka. Lalu, suara berbisik terdengar, pelan tapi jelas. "Jangan tinggalkan aku." Yanto hampir saja menghentikan mobil, tapi ia menahan diri. Tidak mungkin ia berhenti di jalanan sepi begini. Ia menggigit bibir, menginjak pedal gas lebih dalam. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari kaca spion, ia melihat peti jenazah bergerak. Peti itu bergeser pelan, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya mencengkeram kemudi sekuat tenaga. Dan saat ia kembali melihat kaca spion, penutup peti terbuka sedikit. Ada sesuatu di dalamnya yang mulai bangkit. Yanto menginjak rem mendadak. Mobil berhenti dengan kasar, membuat peti jenazah bergeser ke depan. Yanto buru-buru menoleh ke belakang, dan peti itu terbuka lebar, kosong. Jenazahnya menghilang. Yanto menelan ludah. Ia mulai membaca doa. Tangannya bergetar hebat. Namun, suara di belakangnya membuatnya hampir pingsan. "Pak Yanto." Yanto menoleh perlahan. Di bangku belakang, duduk seseorang, pria tua dengan wajah penuh luka bakar. Persis jenazah yang seharusnya ada di dalam peti. Mata pria itu menatap tajam ke arah Yanto. Lalu, tersenyum. "Kita masih jauh dari rumah, Pak Yanto." Yanto tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Matanya membelalak, menatap sosok pria tua dengan wajah penuh luka bakar yang kini duduk di bangku belakang ambulansnya. Senyuman lebar pria itu membuat bulu kuduknya meremang. Mobil masih dalam keadaan mati. Hanya suara napas Yanto yang terdengar. Namun, sosok itu mulai bergerak. Perlahan, ia mengangkat tangannya. Jari-jarinya kurus,
Kukunya panjang menghitam, dan ia menunjuk ke depan. Jalan terus, Pak Yanto, kita belum sampai. Suara seraknya seperti desisan ular. Yanto gemetar. Ia mencoba berpikir jernih. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu menoleh kembali ke kaca belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya peti mati yang terbuka dengan posisi miring. Yanto buru-buru menyalakan mesin ambulans. Dengan tangan bergetar, ia menginjak pedal gas dan kembali ke jalanan. Namun, perasaan tidak enak terus mengganggunya. Seolah ada sesuatu yang masih bersamanya di dalam mobil. Beberapa jam kemudian, Yanto tiba di rumah duka. Keluarga almarhum sudah menunggu. Dengan cepat, beberapa orang membantu menurunkan peti mati. Tapi, begitu peti itu dibuka, semua orang terkejut. Jenazah yang seharusnya ada di dalamnya kembali ada di sana. Tubuh pria tua itu masih terbujur kaku dengan posisi sempurna, seolah tidak pernah keluar dari peti. Yanto mundur selangkah. Kakinya lemas. Ini tidak masuk akal. Salah satu anggota keluarga menatapnya curiga. "Pak, jenazahnya baik-baik saja kan?" Yanto menelan ludah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun sebelum ia sempat berkata-kata, wanita tua yang sebelumnya menitipkan jenazah kembali mendekatinya. Ia menatap Yanto dengan tatapan tajam. "Terima kasih, Pak Yanto. Kau telah menemaninya dalam perjalanan terakhirnya." Yanto merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Wanita itu tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah duka. Yanto buru-buru pamit, ingin segera meninggalkan tempat itu. Namun, saat ia kembali ke ambulans dan membuka pintu, sesuatu membuatnya hampir pingsan. Di kaca spion dalam, ada bekas tangan hitam terbakar. Dan di bawahnya, ada tulisan samar yang tergores dengan kuku panjang. "Sampai jumpa lagi, Pak Yanto." Yanto menelan ludah. Buru-buru menyalakan mesin dan melesat pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia sudah mengambil keputusan. Cukup, ini perjalanan terakhirnya sebagai pengantar jenazah. Ia tidak akan kembali lagi. Namun, jauh di belakang, di rumah duka, wanita tua tadi masih berdiri di depan rumah. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan. "Belum, Pak Yanto, perjalananmu belum selesai." Sekian kisah yang sangat mencekam ini. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah horor lainnya. Tekan like jika cerita ini berhasil membuat bulu kuduk kalian berdiri. Dan tulis komentar di bawah, apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa? Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, supaya mereka ikut merasakan ketegangan dari kisah ini. Karena siapa tahu perjalanan ini masih berlanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.